Yang sangat merisaukan kita sekarang ini, lahir generasi agar-agar di negeri ini. Ini yang sangat merisaukan kita. Apa jadinya nanti negara ini kalau melahirkan generasi agar-agar? Kesuksesan di dalam bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DB Channel, Sobat DB. Indonesia sekarang ini dikenal banyak pengangguran. Pengangguran terbuka yang tercatat, ini yang tercatat pada tahun 2025 berjumlah 7,46 juta orang. Itu yang tercatat. Yang tidak tercatat, yang baru tamat, yang sudah berapa lama tamat, tapi dia tidak mendaftar sebagai pencari kerja di Kementerian Tenaga Kerja, baik di tingkat pusat maupun di tingkat provinsi, di kabupaten kota, tidak terhitung jumlahnya. Sehingga rakyat menjadi kecewa ketika Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada saat debat Capres-Cawapres pada Pilpres 2024 lalu menjanjikan akan menyediakan lapangan kerja untuk 19 juta orang, sampai sekarang tidak ada realisasinya dan kecewa. Tapi terlepas dari semua ini, Sobat DB, yang ingin kita perbincangkan pada kesempatan ini adalah munculnya generasi agar-agar di negara kita. Apa yang dimaksud dengan generasi agar-agar? Generasi yang tidak terbanting, generasi manja, generasi yang sukanya bersenang-senang. Dia katanya menganggur, tetapi ketika bekerja di suatu perusahaan, begitu dia bekerja beberapa hari, langsung menyerah dan keluar. Apa penyebabnya? Karena dia generasi agar-agar, generasi lembek, generasi yang tidak tahan banting. Dia maunya uang banyak dapat, tapi kerja tidak ada. Kalaupun bekerja, semaunya saja. Apabila dia bekerja pada suatu perusahaan, ketika pimpinan perusahaan memarahinya, sekarang dimarahi, beberapa jam lagi dia keluar. Dan apabila pimpinan perusahaan memberikan penekanan disiplin kepadanya, seperti memberikan target pekerjaan beberapa jam setelah garisan itu diberikan kepadanya, dia keluar. Anggapannya dia bekerja duduk-duduk saja di perusahaan itu, dengan baju yang bagus, sepatu yang bagus, habis bulan terima gaji. Anggapan dia begitu bekerja. Dia tidak membayangkan bahwa bekerja itu adalah memeras keringat, memeras otak, tanpa kenal menyerah. Sobat DB, sekali lagi saya katakan, sekarang ini pengangguran sangat banyak, baik di tingkat SMP, di tingkat SMA atau sederajat, di tingkat perguruan tinggi, malah sampai S2. Banyak pengangguran. Doktor pun sekarang ini banyak menganggur. Tetapi persoalannya, mereka itu kebanyakan adalah generasi agar-agar, generasi lembek, generasi yang tidak tahan banting, generasi yang hanya maunya senangnya saja, generasi yang maunya tidak kerja tetapi dapat uang. Ini pula lah agaknya penyebab dari banyaknya terus-menerus generasi muda kita di Republik ini yang berminat menjadi ASN. Karena mereka menganggap di ASN itu berlaku PGPS, pintar goblok pendapatan sama. Di samping itu begitu tamat sekolah atau tamat kuliah, banyak yang berminat menjadi anggota DPR.
atau DPRD. Karena mungkin mereka menganggap menjadi anggota DPRD atau DPR itu bisa 4D. Datang, duduk, diam, duit. Apa yang menyebabkan generasi kita seperti ini, Sobat DB? Apa penyebabnya ini sebenarnya? Di antaranya penyebabnya kelihatannya adalah karena dia dimanjakan. Siapa yang memanjakannya? Dia dimanjakan oleh kedua orang tuanya dengan prinsip anak-anak tidak boleh dikasari, anak-anak tidak boleh dimarahi, nanti tertekan dia. Anak-anak itu harus dipuji, anak-anak itu harus dikatakan hebat, harus dikatakan pintar. Kata-kata yang akan diucapkan kepada anak harus dipilih, yang manis-manis saja, yang bagus-bagus saja. Itu di kalangan keluarga. Bagaimana di sekolah? Dengan lahirnya undang-undang yang tidak memperbolehkan guru memarahi anak. Dan kalau ada guru yang mencoba-coba mencubit anak didiknya, karena anak didiknya nakal, guru itu bisa dilaporkan oleh si anak dan oleh orang tuanya ke pihak yang berwajib. Dan guru bisa masuk penjara. Sudah tidak sedikit lagi di negara kita ini guru-guru yang masuk penjara karena dia memarahi anak didiknya yang nakal. Banyak sekali sekarang guru-guru yang telah masuk penjara gara-gara dia ingin mengubah anak didiknya dari yang berperilaku buruk kepada yang berperilaku baik. Sehingga sekarang ini apa yang terjadi? Guru-guru di sekolah, dia tidak bisa memarahi anak-anaknya. Kalau anak-anak didiknya nakal, dia terpaksa membiarkannya saja. Apa yang terjadi? Begitu dia menamatkan sekolah, tidak sesuai perilakunya, tidak sesuai kemampuannya, tidak sesuai tingkah pola perangainya dengan ijazah yang dipegang. Kalau kita sekarang ini mencari anak-anak yang tamat SMA atau sederajat bekerja di perusahaan kita, kita harus siap-siap saja dia bekerja 1 minggu keluar. Kenapa? Karena kita tentu tidak akan bisa membiarkan dia semaunya bekerja di tempat kita. Kita akan menegur dia kalau dia salah. Kita akan menegur dia kalau dia keliru. Bahkan kita akan memarahinya kalau setelah beberapa kali ditegur tidak juga berubah. Dan dia tidak tahan itu. Dia keluar. Bagaimana dengan yang sarjana? Tambah ruwet lagi. Dia membusungkan dada karena dia seorang sarjana. Kadang-kadang disuruh dia megang sapu. Dilemparkannya sapu itu. Dia keluar. Saya ini sarjana ini. Kok disuruh megang sapu? Saya ini sarjana ini. Kok kerja saya seperti ini? Sobat DB, sekali lagi, kita sekarang ini sangat risau dengan lahirnya generasi agar-agar ini. Generasi yang tidak tahan banting ini. Apa jadinya bangsa dan negara ini ke depan kalau negara ini melahirkan generasi agar-agar seperti ini? Kalau kita tidak hati-hati, Sobat DB, program MBG yang memberi anak makan siang di sekolah tambah membuat anak-anak menjadi generasi agar-agar. Kenapa demikian? Yang selama ini dia masih bisa merasakan sulitnya orang tuanya mencari uang untuk belanja dia, buat dia makan ke kantin waktu jam istirahat. Sekarang tidak dikasih pun uang belanja oleh orang tuanya, dia tidak apa-apa karena dia bisa makan di sekolah. Yang selama ini dia masih hormat kepada orang tuanya karena dia tahu orang tuanya yang berikan uang belanja, uang jajan di sekolah. Sekarang bisa jadi dia tidak hormat lagi kepada orang tuanya karena orang tuanya tidak beri uang. Tidak ada pun saya belanja diberi oleh orang tua berupa uang, saya di sekolah bisa makan. Kenapa di Jepang tidak begitu? Di Jepang sistem pendidikan, baik pendidikan di sekolah maupun pendidikan di rumah oleh orang tuanya, sistemnya keras dari anak sejak kecil.
Dia diajar mandiri sejak kecil. Di Jepang, anak yang telah berusia 17 tahun itu telah lepas tanggung jawab orang tua terhadap dia. Mau makan, mau jadi orang baik, mau jadi orang sukses, mau jadi orang gagal, terserah kepada dia. Tidak lagi menjadi tanggung jawab orang tua. Bagaimana kita di Indonesia? Di Indonesia ini jangankan umur 17 tahun. Setelah punya anak 5 dia masih juga bergantung pada orang tuanya. Ada enggak harta orang tuanya yang bisa dijual? Dijualnya untuk makan anak istrinya. Kenapa? Karena dia tidak bisa mandiri. Rakyat di Jepang, anak-anak di Jepang menyadari bahwa dia bukan negara yang kekayaan alamnya banyak. Dan dia telah merasakan pahitnya ketika negaranya dihantam oleh bom di Nagasaki, di Hiroshima. Dia telah merasakan pahitnya hidup, maka sampai sekarang dia tetap peringati hari itu untuk mengingatkan generasinya agar jangan menjadi generasi agar-agar, agar jangan menjadi generasi manja, tetapi menjadi generasi yang tahan banting. Ternyata bom atom yang jatuh di Nagasaki dan Hiroshima mampu menyadarkan Jepang sampai sekarang dan besar kemungkinan sampai ke depannya nanti. Tetapi kita pernah dijajah oleh penjajah 350 tahun, tetapi tidak mampu menyadarkan kita. Seperti Jepang sadar oleh bom atom Nagasaki dan Hiroshima itu. Mungkin juga karena cara kita memperingati hari kemerdekaan kita berbeda dengan cara Jepang memperingati hari kemerdekaannya dan memperingati jatuhnya bom atom itu. Jepang memperingati hari kemerdekaannya dan memperingati jatuhnya bom atom itu dengan cara menangis, dengan cara merenung sambil memegang lilin. Kita memperingati hari kemerdekaan kita yang merupakan peringatan terhadap sakitnya kita dijajah selama 350 tahun dengan joget-joget di istana. Jadi, sukses program MBG di Jepang belum tentu akan sukses di Indonesia dari sisi membentuk generasi mudanya yang tangguh. Sobat DB, sekali lagi, dengan adanya sekarang ini undang-undang yang bisa membuat para guru masuk penjara gara-gara ingin mendidik anaknya kepada yang lebih baik di sekolah. Kita khawatir generasi kita nanti akan membuat negara ini ke depan menjadi negara agar-agar. Sekarang baru generasi kita yang generasi agar-agar. Ke depan kalau ini dibiarkan, kita khawatir akan membuat negara kita ini negara agar-agar yang dengan mudah bisa diginikan saja oleh negara lain. Sedangkan persaingan di dunia ini ke depan semakin keras, bukan semakin lunak. Kalau Ibu Susi Sudarman, seorang pakar hubungan internasional, mengatakan perjanjian dagang kita antara Indonesia dengan Amerika sangat berpihak kepada Amerika. Demikian juga dengan masuknya kita ke BOP, lebih dikarenakan kita takut kepada Donald Trump, Presiden Amerika. Bisa jadi takut nanti kita diculiknya pula seperti dia menculik Presiden Venezuela. Ke depan, kalau generasi kita telah benar-benar menjadi generasi agar-agar, tentu kita akan lebih takut lagi dengan negara lain dibandingkan dengan ketakutan kita sekarang. Coba kita perhatikan generasi yang ada di Iran. Sungguh sangat tangguh, tahan banting, dan pantang menyerah. Kenapa? Karena dia ditempa dalam kesulitan. 40 tahun dia diembargo oleh Amerika, sehingga dia merasakan pahitnya hidup. Di negara kita, tiap hari disodorkan kepada anak-anak di sekolah kita punya kekayaan alam yang melimpah. Tetapi itu tidak sampai pada kata-kata, walaupun kekayaan alam kita melimpah, tapi kita miskin. Tidak sampai ke sana.
Sehingga sampai melimpah itu saja. Kalaulah sampai kepada kata-kata negara kita kaya raya, kekayaan alamnya melimpah, tetapi kita miskin, kalianlah nanti akan merubah ini menjadi kekayaan alam yang melimpah, membuat rakyatnya sejahtera. Kalian yang membuat itu nanti. Karena itu kalian tidak boleh manja, kalian tidak boleh menjadi generasi agar-agar. Kalaulah sampai ke sana disampaikan oleh guru-guru dengan praktek bahwa memang anak-anak bisa dijewer telinganya kalau dia nakal di sekolah, bisa dihukum dia di sekolah kalau dia menjadi anak bandel, dan di rumah pun orang tuanya tidak membela anaknya yang melaporkan gurunya ke rumah, tidak membela anaknya kalau anaknya dimarahi di sekolah. Sobat DB, mari kita renungkan, akankah kita berada di dalam kekhawatiran seperti sekarang ini, memiliki generasi agar-agar, generasi yang tidak tahan banting, generasi yang manja, generasi yang sekolahnya tinggi tetapi kemauannya rendah. Mari kita renungkan, Sobat DB. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.